Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Loot Chapter 694. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya kali ini Sakurayako tengah berhadapan dengan seorang Grandmaster yang diutus oleh Yufuyao. Dan itu sebabnya di sini nampaknya Sakurayako mengetahui bahwasanya musuhnya itu sangatlah kuat. Setelah dia menghilang dan kali ini dia pun kemudian muncul lagi dan akan menerkam Sakurayako. Seketika itu di sini Sakurayako menyadari bahwasanya musuhnya tengah ada di belakangnya dan seorang Grandmaster telah mengincarnya. Kekuatan di sini berbanding terbalik antara mereka berdua. Sakurayako berada di peringkat pertama dan musuhnya ada di peringkat Grandmaster. Dan kali ini bisa-bisa dia dikalahkan oleh seorang Grandmaster tersebut. Meskipun dia kali ini dipegangi oleh kekuatan yang dahsyat yang diberikan oleh Wenzevo. Sontak di sini, Sakurayako kemudian menoleh ke arah samping. Ia menyadari musuhnya sudah dekat dan sudah akan menyerang dirinya. Sontak, ia pun kemudian refleks dan kemudian menghindar dari serangan tersebut. Ia pun kemudian berlari dan kali ini musuhnya kemudian keluar dari dimensi lain dan kemudian akan menyerang Sakurayako. Bussas! Serangan itu mampu dihindari oleh Sakurayako dan kali ini Sakurayako kemudian berlari dan kemudian menjauhi orang tersebut. Nampaknya di sini orang tersebut menyadari Sakurayako kemudian ingin berlari dan menghindari serangannya. Akibat di sini dia kemudian berlari lewat dimensi lain. Sakurayako menyadari musuhnya adalah seorang yang kuat dan kali ini ia pun akan bergegas untuk menghampiri Sakurayako. Ia pun kemudian melompat dan bersiap untuk menyerang Sakurayako dengan kecepatan penuh. Bus. Ia pun juga ikut berlari dan siap mengejar Sakurayako yang saat ini tengah kabur menghindari serangannya. Bus. Ia melompat ke sana kemari dan kali ini Sakurayako dikejar oleh seorang Grandmaster. Nampaknya di sini orang tersebut mengetahui Sakurayako menghindari serangannya. Apa yang kemudian dipikirkan oleh Sakurayako? Saat ia mengejar Sakurayako, dia pun berpikir sesuatu. Dia ingin apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin melarikan diri karena Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan saya? Ucap dari orang tersebut mengatakan dalam hatinya. Dia menyadari mungkin saja Sakurayako berlari menghindari dirinya karena dia tahu dia tidak akan pernah menang jika melawan seorang Grandmaster seperti dirinya. Meskipun ia kali ini dibekali seorang Grandmaster juga oleh Wenzevo melalui belatinya dan kemudian suatu kotak rahasia yang disembunyikan di dalam saku milik Sakurayako. Tampak di sini dia pun khawatir jika dia kemudian mengejar Sakurayako dan Sakurayako melakukan sesuatu hal yang aneh. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya Grandmaster tersebut pun kemudian berkata dalam hati, "Tunggu, itu ada setetes darah yang kemudian berceceran di sana." Seorang Grandmaster itu menyadari bahwasanya ada darah. Padahal Sakurayako belum sama sekali dikenai serangan olehnya. Kenapa di sini sudah ada darah? Tak lama setelah itu dia pun berkata dalam hati, "Saya baru saja menyerang dengan kekuatan saya sekarang dan tidak menyakitinya sama sekali. Apakah ini darah? Darah hanya bisa dibuat sendiri," ucap dari seorang Grandmaster itu yang menyadari bahwasanya mungkin saja Sakurayako telah melukai dirinya sendiri. Padahal dia belum melakukan serangan yang telak kepada Sakurayako. Apa yang terjadi? Apakah dia kemudian ingin melakukan pembunuhan diri atau melakukan bunuh diri? Tak lama setelah itu dia pun sambil berlari mengejar Sakurayako kemudian berkata dalam hati, apa yang wanita itu coba lakukan?" Ucapnya kemudian bergegas untuk sebisa mungkin menangkap Sakurayako dan kemudian membantai dirinya. Di lain sisi, di sini Sakurayako menyadari bahwasanya musuhnya sangat kuat dan kali ini dia pun kemudian menggores tangannya dengan belati yang diberikan oleh Wenzevo yang memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Lantas Sakurayako mengatakan dalam hatinya, "Grandmaster ingin membunuhku dengan mudah. Tetapi dia membuang begitu banyak waktu hanya untuk menggunakanku untuk mencapai suatu tujuan." Ucap dari Sakurayako menyadari mungkin saja seorang Grandmaster itu diutus untuk memenuhi tujuan mereka.
Tapi nampaknya di sini Sakurayako menyadari bahwasanya dia akan menghancurkan tujuan itu. Dengan cara dia akan memberikan goresan itu kepada dirinya sendiri. Dan seseorang tidak akan mampu untuk membunuhnya, kecuali dia membunuh dirinya sendiri. Lantas Sakurayako kemudian merilis belatinya kembali. Dan kemudian dia berlari untuk pengejaran yang telah dilakukan seorang Grandmaster yang diutus oleh Yufuyao tersebut. Ia pun lantas berkata dalam hati sambil berlari, level A sangat umum di Luzo dan pengaruh Senji hanya di negara pulau kecil dan pihak lain mungkin tidak menyukainya. Di sini Sakurayako kemudian berpikir sesuatu bahwa Senji itu adalah organisasi yang tidak besar dan mungkin sebab itu organisasi tersebut tidak terlalu penting, bahkan dirinya juga tidak terlalu penting. Yang penting adalah persahabatannya dengan Luso, dan kali ini hanya satu-satunya cara untuk mengabadikan hal tersebut. Ia akan mengorbankan dirinya sendiri. Ia pun lantas berkata dalam hati, mengatakan bahwa satu-satunya hal istimewa tentang saya adalah persahabatan dengan Lusukon. Ucap dari Sakurayako yang saat ini tengah melamun memikirkan Lusu dan persahabatannya dengan Lusu. Ia kemudian memiliki muka yang sangat murung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan kecuali menghabisi dirinya sendiri atau memutus tujuan orang lain yang ditargetkan kepada dirinya. Tak lama setelah itu, di sini Sakurayako kemudian sudah putus asa dan dia berkata dalam hati, jika pihak lain memanfaatkan persahabatan ini dan mengubah saya menjadi alat tawar-menawar untuk mengancam Lusukon, mungkin ini tidak akan bisa terjadi. Ucap dari Sakurayako mengatakan itu. Bahkan di sini seorang Grandmaster itu sudah sampai di samping dari Sakurayako. Yang saat ini Sakurayako kemudian telah merilis belatinya dan akan menghabisi nyawanya sendiri. Setelah menggoreskan belati itu ke sekujur tubuhnya, bahkan melukai tangannya, kemudian di sini Sakurayako memilih sesuatu jalan yang ia tuju. Saya lebih suka memilih ini. Ucap dari Sakurayako yang saat itu tengah ada di samping seorang Grandmaster. Ia kemudian menodongkan belatinya dan mengarahkannya ke suatu tempat di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Ia kemudian mengatakan bahwasanya akhir dari semua ini adalah meninggoy. Seketika itu di sini nampaknya dia kemudian mengarahkan belati itu ke arah yang kemudian dirasakan ia akan menghabisi hidupnya sendiri. Menyadari bahwasanya Sakurayako akan menghabisi dirinya sendiri. Di sini nampaknya seorang Grandmaster itu bersiap untuk menghalau kekuatan dari Sakurayako dan menghadangnya agar dia tidak melakukan itu. Bahkan di sini dia pun bersiap untuk menghajar Sakurayako jika dia berhasil melempar belati itu. Seketika itu di sini kekuatan yang dahsyat kemudian muncul dari balik Sakurayako. Di sini seorang Grandmaster itu kaget dan tercengang melihat adegan tersebut. Ups, dia akan bunuh diri, ucapnya mengatakan itu. Tiba-tiba ada suatu ledakan yang cukup besar. Kemudian ada sebuah perisai yang kemudian melindungi Sakurayako. Ia kemudian bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada Sakurayako. Bahkan di sini dia mengetahui itu adalah sebuah perisai yang tidak mampu ia tembus. Sakurayako kemudian berada di perisai tersebut dan Sakurayako menyadari bahwasanya Sakurayako di sini telah dilindungi oleh Wenzaifu dengan kekuatan antik yang telah diberikan pada waktu ia menuju Hokkaden. Tak lama setelah itu, perisai itu kemudian melindungi belati itu dari serangan Sakurayako yang mengarahkan kepada dirinya sendiri. Di sini Sakurayako menyadari Wenzaifu telah melindungi dirinya. Ia kemudian berkata dalam hati, ini ucapnya mengatakan itu. Bahkan kekuatan itu memiliki efek yang sangat luar biasa. Ia mampu melindungi tubuh dari Sakurayako dari seorang Grandmaster sekalipun. Itu mungkin adalah sebuah giok yang kemudian diberikan kepada Sakurayako untuk melindungi dirinya. Bahkan di sini ia menyadari bahwasanya Pak Wen itu telah membantu dirinya. Ia kemudian lantas berkata dalam hati, hadiah dari Tuan Wen, ucapnya mengatakan itu. Sakurayako kemudian tercengang melihat kekuatan yang diberikan atau ditunjukkan oleh giok yang diberikan oleh Wenzaifu kepada dirinya. Dan kali ini dia bisa terselamatkan. Tapi sekejap mengetahui kekuatan dari Sakurayako,
Di sini seorang Grandmaster itu kemudian memberikan serangannya langsung telak ke arah perisai yang ada di sekeliling Sakurayeko. Bas! Ledakan besar terjadi di sana dan nampaknya seorang Grandmaster pun tidak mampu untuk menghancurkan perisai tersebut meskipun dia melakukan dengan kekuatannya. Di sini kekuatan itu pun kemudian beradu antara seorang Grandmaster dan giok milik dari Sakurayeko yang diberikan oleh Wenzaewo. Benturan itu pun terjadi di sana dan Sakurayeko kemudian menoleh ke arah seorang Grandmaster itu. Seorang Grandmaster itu pun berkata, penuh kebencian, apa ini? Ucapnya mengatakan itu. Ia menyadari bahwasanya kekuatan itu memiliki kebencian yang sangat dahsyat dan tidak mampu ia tembus meskipun dia adalah seorang Grandmaster. Di balik awan, di sini Wenzaevo kemudian tersenyum kegirangan karena kekuatannya itu telah diberikan oleh Sakurayeko. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak di depan atau di belakang dari Yufuyao. Hahaha, ini adalah hadiah dari Kaisar Langit. Jika seorang master hebat yang baru saja menginjakan kaki di ranah seorang master dapat menyelesaikannya dengan satu gerakan, itu terlalu murah. Ucap dari Wenzaevo mengatakan itu. Bahwasanya giok yang dimilikinya adalah luar biasa, bahkan seorang Grandmaster butuh waktu yang cukup lama untuk menghancurkannya. Jika seseorang yang hanya masuk ke peringkat Grandmaster, mungkin itu adalah giok yang terlalu murah. Ucap dari Wenzaevo mengatakan itu kepada Yufuyao, dan Yufuyao hanya diam saja tidak mengatakan sepatah kata pun. Di balik perisai di sini, lantas Sakurayeko pun bersiap untuk menghubungi Luso. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan dia berkata, sepertinya saya masih punya sedikit waktu. Ucapnya mengatakan itu, ia pun kali ini akan menghubungi Luso dan akan berpamitan dengan Luso. Dia kali ini akan meninggalkan Luso untuk selama-lamanya. Setelah itu dia pun kemudian menghubungi Luso dan nampaknya Wenzaevo dan juga Yufuyao mengetahui kali ini Sakurayeko telah menghubungi Luso. Ia kemudian bertanya-tanya dan berpikir mungkin saja dia akan menghubungi Luso kali ini dengan ponselnya. Bahkan Wenzaevo bertanya-tanya apa yang kemudian dilakukan oleh Sakurayeko pada saat yang genting kali ini ketika nyawanya telah terancam. Wenzaevo kemudian menatap dirinya dan di sini di samping Yufuyao kemudian dia berkata, kamu sudah menembaknya. Anda jelas tahu bahwa saya akan mengirim liontin giok untuk melindunginya, tetapi Anda tidak menghentikan saya. Ucap dari Wenzaevo mengatakan itu kepada Yufuyao. Ia menyadari mungkin saja giok itu telah diberikan dan Yufuyao mengetahuinya. Tapi di sini Yufuyao kemudian tidak menghentikan hal tersebut. Bahkan dia membiarkannya. Ini mungkin sesuatu yang aneh, pikir dari Wenzaevo. Ia pun lantas berkata lagi, bahkan menunggu sampai saya selesai mengantarkan hadiah sebelum meminta saya pergi. Ucap dari Wenzaevo kembali menceritakan itu. Bahkan Yufuyao tidak mencegahnya atau melarangnya untuk memberikan giok kepada Sakurayeko. Bahkan setelah ia berpamitan kepada Lusu dan Sakurayeko untuk pergi ke dimensi lain. Di sini nampaknya penjelasan itu didengar oleh Yufuyao dan Yufuyao tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Wenzaevo untuk beberapa saat. Tak lama setelah itu Wenzaevo pun kemudian menceritakan sesuatu lagi kepada Sakurayeko. Anda menjadikan momen ini untuknya hanya agar dia memberitahu Lusu untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Ucap dari Wenzaevo menceritakan itu. Bahkan Wenzaevo memikirkannya dengan detail. Bahwa ketika Sakurayeko kemudian menghubungi Lusu berharap Lusu akan datang kemari dan Yufuyao akan membawanya pergi ke Lusu. Tapi pikiran dari Sakurayeko tidaklah seperti itu. Bahkan Sakurayeko memikirkan bahwasanya Lusu tidak harus pergi ke sini untuk menghadapi seorang Grandmaster. Lantas Wenzaevo pun kemudian berkata kembali, menghitung sepanjang waktu, tidakkah Anda merasa sedikit kehangatan selama perjalanan singkat ini? Jejak keindahan. Ucapnya mengatakan itu. Apakah Yufuyao tidak memiliki jejak keindahan ketika dia berada di sini bersama dengan Sakurayeko, Wenzaevo dan juga Lusu? Apakah dia memiliki kebencian yang cukup mendalam? Apakah itu yang Yufuyao rasakan? Setelah perkataan tersebut, di sini nampaknya Yufuyao kemudian berbicara kepada Wenzaevo. Hanya dengan cara ini, kebencian itu cukup tak terlupakan. Ucap dari Yufuyao mengatakan itu, bahwa kebencian ini akan terus terpupuk dan Lusu akan segera datang untuk menghampiri dirinya.
Nampaknya itulah momen di mana Ben Zaifu mendengar perkataan langsung dari Yu Fuyao tentang kelicikan dirinya. Lantas Ben Zaifu pun berkata, sangat licik, Anda hanya bisa membuatnya membenci Anda dan membenci Anda terus-menerus. Hentikan, masih ada kesempatan. Ucap dari Ben Zaifu mengatakan itu, bahwa kali ini Ben Zaifu akan memberitahukan sesuatu kepada Yu Fuyao, bahwa tindakan yang selama ini ia lakukan adalah tindakan konyol dan itu akan membuatnya dibenci oleh Lu Su. Bahkan di sini Ben Zaifu kemudian menceritakan bahwasanya ada cara lain untuk bisa bersama dengan Lu Su. Mendengar perkataan tersebut, di sini Yu Fuyao kemudian berkata kepada Ben Zaifu, jika Anda tidak memberitahunya, bagaimana dia tahu bahwa saya melakukannya? Saya hanya ingin dia berhenti membuang-buang waktu dan kembali ke Luzhou dengan kebencian untuk menemukan musuhnya. Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu, bahwasanya Lu Su kali ini harus menemukan musuhnya sendiri. Dan kebencian yang kemudian dipupuk oleh Yu Fuyao berharap Lu Su akan mendatangi dirinya dan akan membantai semua orang yang kemudian menjadi musuhnya. Ben Zaifu kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia kemudian hanya terdiam mendengarkan perkataan Yu Fuyao sedemikian rupa. Ini scene diperlihatkan di tempat lain di mana hotel itu telah diperiksa oleh Yao Mingyu, di mana Yao Mingyu mengetahui tempat keberadaan musuh yang dirasa sangatlah familiar dan memiliki kekuatan yang sangat hebat di Hogden. Kemungkinan kekuatannya adalah setara dengan seorang Grandmaster. Halo, bawa pulang, ucap dari seseorang mengatakan itu. Nampaknya di sini Lu Su sudah dikasih tahu oleh Yao Mingyu bahwasanya seseorang itu telah bersembunyi di hotel yang cukup kecil. Dia berada di dalam dan kali ini Lu Su sudah mengetahui di mana kamar yang telah akan dituju. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian mengetok pintunya. Tok 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 tok. Halo, paket Pak. Kiriman lupakan saja, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lu Su kemudian memberikan paket kepada seseorang yang ada di kamar tersebut. Mengetahui tidak ada seseorang yang kemudian menjawab perkataannya. Di sini Lu Su kemudian sedikit kesal dan dia pun bersiap untuk menghajar seseorang yang ada di dalam sana. Tak lama setelah itu di sini dengan sekali pukul Lu Su kemudian menghantam pintu itu. Bahkan pintu itu pun sampai ambyok. Dentuman keras terjadi di sana dan Lu Su berhasil meringkus seorang yang ada di rumah tersebut. Orang tersebut pun bertanya-tanya siapa yang kemudian datang kepada dirinya. Lu Su kemudian tersenyum dan menatap dirinya. Hai, Anda mungkin tidak tahu apa arti pengiriman paket ini. Ucapnya mengatakan itu kepada seorang Grandmaster yang ada di depannya. Kali ini atas kesepakatan Yao Mingyu, ia pun mengetahui lokasi di mana seorang yang sangat berbahaya itu. Dan kali ini Lu Su sudah menemukannya di dalam kamar. Tak lama setelah menyadari bahwasanya di depannya ada Lu Su yang kemudian akan meringkusnya. Di sini orang tersebut kemudian bersiap untuk melarikan diri. Seketika itu dengan kecepatan penuh dia pun kemudian melompat ke sana kemari dan kemudian menghindari Lu Su. Lu Su menyadari bahwasanya mungkin dia sangatlah kuat. Dan Lu Su tetap menolehnya. Ia kemudian melewati Lu Su dengan sangat cepat dan Lu Su pun bertanya-tanya apa yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Dirasa dia belum mendapatkan pakainya, tapi di sini dia kemudian sudah berlari untuk meninggalkan Lu Su. Lu Su kemudian menatap dirinya dan dia pun bertanya-tanya, "Yo," ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini orang tersebut kemudian berlari dan meninggalkan Lu Su secara tiba-tiba. Kali ini Lu Su sudah mempersiapkan perangkap untuk dirinya dan jika dia kabur maka Lu Su akan membantainya dengan sangat mudah. Seketika itu dengan kekuatan jarumnya atau kekuatan elemen airnya yang berbentuk seperti jarum yang mampu untuk menghabisi semua orang. Tak lama setelah itu, bam. Dengan sekali gerakan, nampaknya Lu Su pun sudah mampu untuk menghajar seorang Grandmaster dengan tangannya sendiri. Mungkin itu adalah sesuatu yang cukup mudah untuk menghajar dirinya. Bahkan di sini darah itu telah bercucuran di samping Lu Su. Yang menyadari mungkin orang tersebut tidak terlalu kuat bahkan dibandingkan dengan dirinya. Ia pun menatapnya dengan tatapan yang tajam.
Dan kali ini dia akan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut dan pergi untuk kembali ke jaringan surgawi. Tak lama setelah itu telepon dari Sakurayako kemudian berbunyi lewat telepon genggam milik Luso. Ding dong, ding dong, ding dong. Itu mungkin suara ringtone milik Luso. Tak lama setelah itu di sini Luso kemudian mengangkat telepon tersebut dan di sini dia menyadari Sakurayako telah menghubungi dirinya. Halo Sakurayako, mengapa Anda menelepon begitu cepat? Setelah saya pergi dan berpisah untuk sementara waktu, tanya Luso mengatakan itu kepada Sakurayako. Hei, halo, ada apa? Ucapnya mengatakan itu lagi kepada Sakurayako. Di sini Luso pun khawatir kepada Sakurayako apa yang kemudian terjadi kepada dirinya ketika dia meninggalkan sesaat kemudian. Meskipun di sini Luso pun khawatir, tapi bahaya yang ada di depannya itu sebenarnya mengincar Sakurayako. Bahkan di sini sudah dihabisi oleh Luso. Luso pun berpikir bahaya ini tidak akan bisa lagi mengganggu Sakurayako. Tapi Luso tidak mengetahui bahwasanya bahaya itu telah menyerang Sakurayako kali ini. Di balik telepon tersebut, di sini nampaknya Sakurayako kemudian tersenyum dan sedikit ragu untuk mengatakan itu kepada Luso. Bahwasanya dia akan berpamitan kepada Luso untuk selamanya. Halo Luso, tidak apa-apa. Aku hanya ingin meneleponmu, ucap dari Sakurayako mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya ini adalah hari terakhir di mana dia akan meninggalkan Luso untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah bersama dengan Luso. Ia pun memberikan senyumannya kepada Luso untuk yang terakhir kalinya lewat telepon genggamnya. Setelah ngobrol dengan Luso, nampaknya di sini Sakurayako berharap bahwasanya Luso tidak akan melupakan dirinya. Dan Luso pun keheranan kenapa Sakurayako kemudian menelepon dirinya. Di dalam balik perisai yang telah diberikan oleh Wenzewo, di sini lantas Sakurayako berkata dengan lemah lembut kepada Luso. Hai, apakah Anda sudah meninggalkan Hogdet? Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Ucap dari Sakurayako berharap Luso tidak apa-apa dan Luso baik-baik saja. Bahkan, Sakurayako berharap bahwasanya dia telah meninggalkan Hogdet dan pergi kembali ke jaringan surgawi. Ucap dari Sakurayako mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya di sini di dalam benteng atau perisai yang dibelikan oleh Wenzeifu tersebut. Hari terakhir di mana dia kali ini akan menghubungi Luso. Ia pun akan mengucapkan selamat tinggal kepada Luso untuk yang terakhir kalinya. Hei Luso-kun, selamat tinggal, ucap dari Sakurayako dan kelihatannya ini adalah momen terakhir Luso akan kehilangan Sakurayako untuk selama-lamanya. Pip 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 pip. Dan bunyi telepon itu telah berhenti, tanda di mana Sakurayako telah kemudian sudah berpamitan kepada Luso. Dan kali ini adalah momen di mana dia akan menghabisi nyawanya sendiri. Dan di sini dia pun akan meninggalkan Luso. Setelah ia mematikan telepon itu, di sini nampaknya seorang Grandmaster itu ketar-ketir bahwasanya tujuannya tidak berhasil untuk menangkap Sakurayako. Kali ini Sakurayako menyadari bahwasanya perisai itu mungkin sangatlah kuat. Bahkan seorang Grandmaster tidak akan mampu untuk menghadang perisai itu. Kali ini adalah momen di mana dia akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Tak lama setelah itu, di atas menara, bahwasanya Sakurayako menyadari ia akan ditargetkan oleh seorang Grandmaster. Di sini, Yufuyao menyadari bahwasanya mungkin ini adalah sesuatu yang menjengkelkan ketika Sakurayako tidak mampu untuk ditangkap oleh dirinya dan dijadikan sandera. Maka dari itu, Yufuyao pun bersiap untuk menghancurkan Sakurayako dengan tangannya sendiri. Bus, seketika itu kekuatan dahsyat menyelimuti dari perisai yang ada di sana dan Yufuyao bersiap untuk menghajar Sakurayako. Menyadari lonjakan energi spiritual yang ada di sana, Wenzeifu kemudian menyadari kekuatan dari Yufuyao. Nampaknya Yufuyao akan bergerak sendiri dengan kekuatan tersebut. Lantas Wenzeifu di sini mengatakan kepada Yufuyao, Anda tidak mengharapkan, ternyata sebelum meninggal dia sama sekali tidak berniat meminta Luso untuk menyelamatkannya. Ucap dari Wenzeifu mengatakan itu yang membuat Yufuyao merasa kesal dengan Sakurayako. Kenapa Luso tidak kembali ke sini untuk menyelamatkannya? Atau bahkan dia akan diajak oleh Yufuyao untuk pergi ke Luso.
Dengan kekesalannya di sini nampaknya Wen Zaifu kemudian tersenyum. Ia kemudian berkata kembali kepada Yu Fuyao untuk mengingatkan Yu Fuyao. Dia menganggap Lu Su terlalu serius. Ucapnya mengatakan itu. Menyadari Lu Su tidak akan kembali, Wen Zaifu pun memikirkan bahwasanya dia tidak akan pernah kembali untuk membantu Sakurayeko, meskipun Sakurayeko telah meninggalkan dunia ini. Tapi di sini Wen Zaifu pun kemudian memikirkan momen di mana Lu Su bersama dengan Sakurayeko selama ini yang sangat membanggakan. Pada saat itu, ketika berada di kampus Kokusikan dan juga di pemandian air panas, dan juga kali ini ia telah melawan seorang Grandmaster, dan pada saat itu pula Wen Zaifu pun memikirkan momen-momen yang indah itu. Tak lama setelah itu Wen Zaifu pun lantas berkata dalam hati atau mengatakan kepada Yu Fuyao yang ada di sampingnya. Ketika dia mengetahui bahwa musuhnya adalah seorang Grandmaster, dia secara tidak sadar tidak ingin Lu Su berada dalam bahaya. Maka dari itu dia pun tidak akan meminta bantuan kepada Lu Su. Bahkan dia akan mengakhiri dirinya sendiri dan berharap dia tidak akan menjadi sandera untuk Lu Su dalam bahaya. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Yu Fuyao kemudian ngamuk dan bersiap untuk mengeluarkan dan merilis kekuatannya dan akan membawa Sakurayeko sendiri dengan tangannya. Sontak, energi spiritual itu pun kemudian menjalar di tubuh Yu Fuyao dengan mode membunuh yang sangat luar biasa. Wen Zaifu pun kemudian menyadarinya, sontak kemudian menatap Yu Fuyao. Sambil merilis kekuatannya, Yu Fuyao lantas berkata kepada Wen Zaifu, "Hei, bukankah seharusnya semua orang di dunia ini lebih egois?" Ucapnya mengatakan itu. Ia mengatakan bahwasanya mungkin saja semua orang yang ada di bumi ini adalah egois. Kenapa dia tidak seperti itu? Lantas Yu Fuyao pun berkata kembali, mengapa kalian semua berpura-pura menjadi begitu hebat dan berpura-pura menjadi kuat untuk menyelamatkan seseorang?" Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu. Ia kemudian mengeluarkan kekuatannya dan bersiap akan merilisnya untuk Sakurayeko dan menangkap dirinya. Menyadari lonjakan kekuatan milik Yu Fuyao, di sini Wen Zaifu pun bersiap untuk menghadang saudaranya itu. Tidak, jika dia bergerak, adik Sakura benar-benar akan kehilangan nyawanya. Ucap dari Wen Zaifu pun bersiap untuk menghadang Yu Fuyao di depan matanya. Kali ini Wen Zaifu pun menghadang Yu Fuyao untuk tidak pergi menghabisi Sakurayeko dengan kekuatannya. Bahkan Wen Zaifu kemudian menghadangnya dengan kekuatannya sendiri. "Hei, berhenti jika Anda bergerak, bahkan jika saya tidak mengatakannya, dia pasti akan tahu." Ucapnya mengatakan itu. Wen Zaifu menyadarkan kepada Yu Fuyao bahwasanya Yu Fuyao tidak harus melakukan hal ini. Meskipun ia katakan atau tidak katakan, maka Lu Su akan mengetahuinya dan Lu Su akan mengincar dirinya. Mendengarkan perkataan itu, di sini Yu Fuyao kemudian melengos saja. Dia pun tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Wen Zaifu. Dia kemudian meliriknya dan kemudian melirik Sakurayeko yang tengah ada di dalam perisai milik dari Wen Zaifu tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Yu Fuyao kemudian mereda kekuatannya dan kemudian dia tersenyum untuk pergi dan meninggalkan Wen Zaifu. Ia pun kemudian berkata, apakah Anda percaya Lu Su akan tetap datang karena dia tidak bodoh? Tetapi bahkan jika dia datang, itu tidak akan mengubah akhir cerita. Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu. Meskipun dikatakan atau tidak dikatakan, maka Lu Su tidaklah seorang yang bodoh. Dia akan datang kepada dirinya dan akan melakukan pembantaian. Itu ucap Yu Fuyao mengatakan kepada Wen Zaifu. Dan di sini Wen Zaifu pun menyadari bahwasanya memang Lu Su itu tidaklah bodoh. Dan kali ini mungkin dia akan hanya menunggu sebuah momen. Tak lama setelah itu, Wen Zaifu kemudian berkata kembali kepada Yu Fuyao, "Hei, apakah Anda yakin kekuatannya saat ini tidak dapat mengalahkan Grandmaster?" Tanya dari Wen Zaifu yang saat ini mengoceh kepada Yu Fuyao. Ia menyadarkan kepada Yu Fuyao bahwasanya Lu Su itu sangat kuat dan bahkan seorang Grandmaster itu bisa dikalahkan olehnya. Jangan remehkan dia satu-satunya di dunia ini yang bisa mengubah ikatan pencipta. Ucap dari Wen Zaifu menyadarkan itu kepada Yu Fuyao. Tapi nampaknya di sini perkataan dari Wen Zaifu tidak didengarkan oleh Yu Fuyao. Ia kemudian membuka dimensi lain dan bersiap untuk meninggalkan Wen Zaifu dan juga Sakurayeko sendirian. "Hei, apakah itu? Maka saya akan menunggu dan melihat di Luzhou."
Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu. Dia pun kemudian membuka dimensi lain dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan Ben Zaifu. Tapi selang beberapa saat kemudian, momen di mana ia telah bersama untuk foto di sini telah jatuh dari atas sana. Tiba-tiba foto itu telah terjatuh dan Yu Fuyao menyadarinya. Wen Zaifu bahkan juga menyadari foto tersebut. Sontak di sini, Yu Fuyao kemudian ingin mengambil foto itu. Dan seketika itu, ia kemudian mengambilnya kembali dan melihat foto tersebut ketika dia berada bersama dengan Lusu dan juga Sakura Yeko dan juga sang saudaranya yakni Wen Zaifu. Ia pun kemudian menatap foto tersebut dengan tatapan yang kesal. Bahkan di sini, ia pun berkeinginan akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat kejam. Tak lama setelah itu, setelah melihatnya, di sini nampaknya foto tersebut kemudian terbakar dengan cukup cepat. Api kemudian melahap foto tersebut dan seketika, bus, foto itu tengah lenyap dan di sini tinggal abunya saja. Dan Ben Zaifu telah menunggu di mana dia juga akan kembali ke Luzhou. Yang menyadari saudaranya itu mungkin sangatlah konyol, bahkan memiliki keinginan yang sangat konyol juga. Bahkan di sini, Ben Zaifu menyadari Yu Fuyao itu mungkin sangat kuat dan kali ini Yu Fuyao telah meninggalkan tempat tersebut dan bersiap untuk masuk ke dimensi lain. Dan Ben Zaifu telah menatapi saudaranya tersebut. Selamat jalan saudara, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini perpisahan antara saudara tersebut telah bersiap untuk sejak tadi dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di cerita yang selanjutnya. Selamat